Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Selamat datang di kuliah pagi bersama Yunepto. Nah, di video kali ini gua akan bahas tentang tokenomik atau lebih penjelasan apa itu tokenomik dan gimana caranya kita membaca tokenomik dan seberapa penting arti tokenomik tersebut. Jadi, teman-teman mungkin kalau yang udah baru masuk atau udah lama dalam dunia kripto, pasti nggak asing dengan yang namanya tokenomics dan sering banget disebutin oleh banyak orang gitu loh. Ya, tapi banyak banget yang ternyata masih belum paham kok tokenomik itu apa sih dan cara baca seperti apa. Ya, jadi di sini gue udah buka salah satu website dari news toko kripto. Kita ambil sumber dari toko kripto ya buat mempermudah. Jadi di sini udah ada penjelasan apa itu tokenomics. Jadi dalam istilah dasar tokenomics adalah gabungan dari dua kata yaitu token dan economic. Di mana token dimaknai sebagai objek digital bernilai yang dapat dipertukarkan dengan objek digital nilai lain, misalnya dengan uang digital lain. Contoh, token A dengan BNB atau token B dengan Ethereum, seperti itu. Sementara economic adalah hal-hal yang terkait dengan aspek ekonomi token yang dimaksud. Jadi aspek yang dimaksud adalah besaran penerbitan unitnya, contoh pasokan maksimal, cara distribusinya, tingkat dan potensi penggunaan di banyak bidang, seperti untuk transaksi, harga, dan nilai pasar atau valuasi, hingga soal adopsinya di masa mendatang. Ya, jadi ini adalah dasar dari fundamental dari sebuah kripto. Jadi ingat, tokenomik itu paling penting dan wajib karena ini adalah bagian dari dasar dari suatu kripto apakah layak dibeli atau layak di hold atau tidak. Jadi diibaratkan dengan saham, maka ini adalah informasi yang bisa digunakan para value investor untuk menanamkan uang mereka di sebuah saham. Ya, artinya tokenomik bisa digunakan oleh para investor kripto untuk menentukan seberapa layaknya suatu aset kripto untuk diinvestasikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oke ya. Nah, aspek utama tokenomik adalah memiliki yaitu pertama permintaan atau demand dan juga persediaan atau penawaran yaitu supply. Nah, kalau teman-teman lihat contoh kita ambil contoh ya Shiba Inu misalnya. Shiba Inu memiliki total supply yang banyak. Ya, di awal ketika pertama kali Shiba Inu diciptakan, itu memiliki demand yang sedikit. Belum banyak orang yang tertarik atau belum banyak orang yang melirik gitu loh. Namun demand terhadap Shiba itu mulai meningkat ketika pihak Shiba Inu mulai memiliki adopsi atau mulai mengembangkan proyeknya untuk lebih jauh lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika Shiba mengumumkan akan meluncurkan platform metaverse sendiri, investor melihat adanya demand di sana, ya sehingga mereka itu mulai membeli Shiba dan harga Shiba pun melonjak. Ingat ya, hukum permintaan penawaran. Ketika supply stagnan atau supply-nya berkurang sedangkan demand-nya bertambah, maka harganya pun akan naik. Belum lagi ditambah ketika Shiba mulai bisa ada namanya sistem burning. Otomatis supply-nya akan berkurang. Ketika nanti di masa mendatang demand akan meningkat terus, maka harga Shiba pun akan naik. Seperti itu kurang lebih. Nah, kita ambil contoh lain ya, biar lebih paham lagi, biar lebih ngerti lagi, kok gimana caranya kita pengen baca suatu tokenomik di satu project. Ya, jadi teman-teman kalau buka website suatu project atau melihat dokumen atau white paper, itu mereka pasti ada tulis atau mereka infokan tentang tokenomik dan juga utilitasnya. Ya, jadi utilitas ini juga disebut adalah fungsi atau bisa kita bilang inovasi gitu loh. Ya, nah kita ambil contoh salah satunya adalah Axie Infinity. Jadi di sini gue udah buka Axie Infinity di CoinMarketCap. Ya, di sini kita bisa lihat beberapa informasi yang secara apa ya, secara keseluruhan gitu loh. Ya, belum rincinya. Jadi contoh secara keseluruhan adalah maksimal supply di angka 270 juta token, total supply 270 juta token, dan sirkulasi supply adalah 60 juta 907.500 token. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah maksimal supply, total supply, dan sirkulasi. Sirkulasi supply itu apa? Sirkulasi supply adalah token yang beredar di market saat ini, yang beredar di pasar, yang bisa kita beli, kita bisa dapatkan, kita bisa pertukar jual belikan. Nah, itu adalah sirkulasi supply. Kayak gitu. Nah, untuk melihat lebih rinci, teman-teman bisa buka website dari suatu project. Contoh Axie Infinity ya tinggal buka website Axie Infinity, atau yang kalau teman-teman pengen rinci banget, buka white paper atau dokumennya. Nah, contoh di sini gue buka white paper dari Axie Infinity atau dokumennya. Di sini kita bisa lihat bagian pertama adalah alokasi dan unlock schedule. Nah, ini yang penting. Contoh di sini kita lihat alokasinya, total maksimal supply di angka 270 juta token. Di mana kita bisa rinciannya untuk pembagiannya kemana aja sih? Yang
pertama adalah play to earn di angka 54 juta token atau 20%, ya. Nah, ini selanjutnya yang penting harus kita perhatikan adalah sistem dari vestingnya atau gimana caranya token ini tuh cair ke market. Kalau teman-teman tadi lihat, sirkulasi supply 60 juta, tapi maksimal 270. Berarti sisanya kemana kok? Nah, sisanya adalah di bagian schedule vesting atau pembagian token. Kita bisa lihat rinciannya di white paper. Contoh ya kayak tadi, play to earn, ini adalah reward dalam gamenya. Jadi kalau teman-teman main game di dalam Axie Infinity-nya bisa dapat AXS. Nah, itu pencairannya dari play to earn ini di angka 54 juta atau 20%. Nah, cara pencairannya gimana? Di sini dia udah jelasin. Lock issuance start in kuartal 1, kuartal 2 2021. Artinya apa? Artinya 20% itu sudah di lock ya di awal, habis itu mulai cair ketika masuk ke dalam tahap kuartal 1, kuartal 2 2021. Seperti itu. Ya, habis itu ada staking reward. Nah, ini untuk staking reward adalah buat teman-teman yang staking token AXS mendapatkan AXS kayak gitu. Itu ada staking reward. 78.300.000 atau 29%-nya mulai di lock juga dari kuartal 1, kuartal 2. Ya, habis itu ada ecosystem fund. Ini 21.600.000 atau 8%. Ini sum unlock atau sum locked. Artinya sebagian besar itu di lock, sebagian lagi itu dibuka locknya. Ya, nah untuk ekosistem fund ini biasanya fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pengembangan dari si ekosistem atau dalam gamenya, untuk biaya-biaya yang ada dikeluarkan untuk pengembangannya, seperti itu. Habis itu Schema Fees, ya ini 56.700.000 atau 21%. Jadi Schema Fees ini apa? Schema Fees ini adalah tim atau developer dari Axie Infinity, seperti itu. Jadi timnya pasti ada pembagian token lah untuk beberapa timnya, karena ya anggapannya untuk gajian atau semacam pemegang saham, kurang lebih seperti itu. Habis itu ada advisor 18.900.000 atau 7%. Advisor ini apa? Advisor ini adalah kumpulan dari para investor. Di investor awal. Ya, jadi ketika seed sale, biasanya kalau kita bilang itu sekarang seed sale, ya, itu adalah rata-rata advisor atau ya orang-orang yang melakukan investasi di awal gitu loh. Mereka yang mempercayai bahwa project ini tuh bisa to the moon, ya, bisa bagus, bisa oke, seperti itu. Jadi mereka ketika ditawarkan suatu proposal atau suatu project, mereka akan melakukan research, dan jika mereka merasa project itu bagus dan memiliki potensi, mereka akan menjadi seorang advisor. Ya, habis itu ada public sale itu di angka 29.700.000 atau 11%. Ini unlock. Private sale 10.800.000 4%. Some unlock dan beberapa juga di lock. Ya, total amount-nya 270 atau 100%. Seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, teman-teman bisa cek satu persatu. Kita ambil contoh di sini ada Schema Fees misalnya. Ya. Nah, di sini kita bisa baca nih, Schema Fees ini kan developer tadinya. Pencairannya gimana sih? Kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, itu dia cuma bilang sum unlock, sum lock. Tapi kalau teman-teman pengen lihat lebih rinci, itu pasti ada informasinya. Ya, kalau nggak ada, tanyakan ke developernya. Nah, contoh di sini Schema Fees tadi megang 21%. Berarti gede banget dong kok. Tenang aja, di sini dia udah jelasin unlock schedule-nya itu adalah gradual over 4,5 tahun ke depan. Jadi artinya dia itu akan cair 100% atau cair 21% total ini itu butuh waktu 4,5 tahun. Kayak gitu. Dia jadi akan cair dikit-dikit, pelan-pelan. Ya, jadi ini disebut dengan schedule atau unlock vesting atau unlock schedule lah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu dan ini penting untuk tokenomiknya. Artinya apa? Artinya adalah semakin cepat token yang dicairkan ya hingga mencapai total supply atau maksimal supply, itu akan mempengaruhi yang namanya itu demand and supply. Ketika demand-nya itu sedikit tapi supply-nya terus mencair ya, terus keluar, otomatis harganya akan turun, itu udah pasti. Tapi kalau supply-nya ini sedikit sedangkan demand-nya bertambah, atau si supply-nya itu cairnya pelan-pelan tapi demand-nya itu semakin ke depan semakin bertambah lebih banyak daripada supply-nya, maka harganya pun akan naik. Ya, nah biasanya kalau project-project itu mereka akan bikin pemetaan seperti ini. Ini adalah ini kita sebut itu adalah release schedule. Ya, ini diagram lah atau chart lah. Ya, nah kita bisa lihat. Berarti artinya untuk mencapai total 270 juta token atau mencapai maksimal supply-nya, dia itu akan cair butuh waktu sampai bulan ke-65 dari awal dia pertama kali listing. Ya, jadi misalnya Axie Infinity listing di tahun berapa, dia butuh 65 bulan untuk mencapai 270 juta token, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman bisa baca langsung di website atau white papernya Axie Infinity. Lalu habis itu
kita lihat dari segi fungsi utilitas. Jadi kalau tadi kan udah ya dari segi maksimal supply, total supply, pembagian vestingnya seperti apa dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang yang penting yang perlu kita perhatikan kedua ya adalah dari utilitas suatu token. Jadi token atau koin itu dibuat ya, ada yang memiliki utilitas, ada yang tidak memiliki utilitas. Apa itu utilitas? Utilitas adalah fungsi dari suatu token. Ingat ya, seperti yang tadi kita baca ya, bisa dibilang adalah suatu adopsi atau pengembangan atau fungsinya atau nilai adopsi yang ada di masa mendatang seperti itu. Jadi Axie Infinity AXS fungsinya apa aja? Di sini kita bisa baca. Pasti ada kalau teman-teman buka di white paper atau dokumen ya. AXS use case atau fungsi dari token AXS. Yang pertama adalah governance, kedua adalah staking, ketiga adalah payment, dan ini adalah utilitas ya. Jadi tiga ini adalah fungsi dari dia. Jadi bisa dibilang AXS dikategorikan sebagai governance and utility token. Seperti itu ya. Contoh di sini ada gambarannya dari player melakukan play and spend. Jadi kalau teman-teman pengen main Axie Infinity itu kan harus bayar pakai AXS di awal untuk membuat akun, ya kan? Nah, itu adalah play and spend penggunaannya. Jadi kita menggunakan AXS untuk bermain Axie Infinity. Oke, habis itu para pemegang AXS itu bisa melakukan staking AXS ya. Jadi AXS holder bisa staking AXS untuk mendapatkan reward AXS. Ya, habis itu di staking kan untuk apa? Untuk community treasury. Habis itu fungsi kita melakukan staking bisa buat apa lagi? Untuk governance. Kita bisa melakukan voting atau permintaan perubahan atas yang terjadi dalam Axie Infinity. Contoh, misalnya teman-teman kalau tahu kalau kita main Axie Infinity kan kita dapat SLP sebagai reward tokennya atau game tokennya. Nah, SLP ini misalnya pertama kali main dungeon itu dapat 100. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa Axie Infinity ini atau SLP-nya ini adalah sebuah token yang dicetak terus ya dan takutnya harganya jatuh, itu kita sebagai pemegang AXS atau sebagai governance kita bisa mengajukan proposal meminta untuk SLP-nya ini diturunkan untuk percetakannya dari 100 misalnya jadi 50. Dan kalau orang lain yang memegang AXS pada setuju melakukan voting terhadap proposal yang kita berikan, maka Axie Infinity akan menerapkan ya perubahan tersebut. Jadi reward-nya berkurang dari 100 menjadi 50. Seperti itu. Itu adalah governance. Ya, jadi kita bisa melakukan voting atau kita bisa memberikan proposal pengajuan untuk perubahan yang ada terjadi dalam Axie Infinity. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sistem governance. Nah, terus ada beberapa yang nanya kayak gini, kok kalau kita staking, kan kita dapat token, otomatis tokennya makin banyak dong beredar di pasar. Kalau token makin banyak beredar di pasar, berarti otomatis harganya akan turun terus. Ya, nah ini memang jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya, ada positifnya melakukan staking. Positifnya apa? Jadi gini, ketika orang-orang melakukan staking, ya, otomatis kan mereka akan nge-hold. Ya, mereka akan nge-hold, mereka tidak menjual tokennya. Apalagi kalau stakingnya di lock ya. Kalau mereka nggak menjual token, otomatis token yang ada beredar di market atau di pasar akan berkurang dengan drastis ketika ada orang melakukan staking, ya kan? Ketika kalau yang berkurang di pasar itu sedang berkurang, sedangkan demand-nya, permintaan itu naik, otomatis harganya juga naik. Ya, jadi ini ada plusnya dari melakukan staking, ya. Jadi perlu kita perhatikan, staking pun sebenarnya penting juga untuk membantu meningkatkan harga. APY dari staking atau APR itu juga sangat penting. Kalau dia terlalu besar itu nggak baik, terlalu kecil juga nggak baik. Jadi paling baik adalah di tengah-tengah sebenarnya. Ya, jadi perlu diperhatikan juga dari segi APR atau APY kayak gitu. Kalau misalnya contoh APY atau APR mencapai 1000%, mencapai 2000% atau bahkan jutaan, itu udah bahaya banget. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendiri menggunakan logikanya masing-masing. Oke, ya. Jadi paling itu aja yang bisa gue jelaskan tentang apa itu tokenomics. Semoga jelas buat teman-teman dan semoga teman-teman makin paham membaca tentang tokenomics. Ya, jadi silakan hindari project-project yang tokenomicnya ini nggak jelas atau dia tidak memiliki utilitas atau fungsi, ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa mandiri untuk dari segi bagian tokenomic dan juga utilitas. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like, di subscribe, ya, di share. Kalau ada
pertanyaan, komentar, atau pengen minta kok ajarin tentang ini dong, nah itu boleh, silakan tuliskan di bawah. Kita ketemu lagi, sampai jumpa dan terima kasih nanti, bye bye.